Kurang 2 pekan pemilu presiden, sosok calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin bersama cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno dianggap belum kuat. Keduanya dipersepsikan masih ada dalam bayang-bayang sosok capres. Jadi Ma'ruf Amin atau Sandiaga Uno. Ma'ruf Amin, Rais Am Nahdlatul Ulama dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia diumumkan menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo pada 9 Agustus 2018. Di waktu yang sama, Sandiaga Salahuddin Uno memutuskan untuk maju bersama Prabowo Subianto ke Pilpres 2019. Sebelum dinyatakan sebagai cawapres pendamping Prabowo, Sandi adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Anies Baswedan hasil Pilkada 2017. Sandi resmi mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta usai membacakan surat pengunduran diri di gedung DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna 27 Agustus 2018. Joko Widodo Ma'ruf Amin didukung 10 partai, PDI Perjuangan, Partai Golkar, P3, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKB, PSI, Perindo, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, dan PBB, Partai Bulan Bintang. Adapun Prabowo Sandi diusung gerbong Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Masa kampanye dimulai 23 September 2018. Survei 6 lembaga pada September sampai November 2018 mendapati elektabilitas Jokowi Ma'ruf melaju melampaui sang penantang Prabowo Sandi. Survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas pasangan Jokowi Amin meraih 53,2% suara, sementara Prabowo Sandiaga hanya 31,2% suara. Riset median Jokowi Amin 47,7%, adapun Prabowo Sandi 35,5%. Temuan lembaga riset Alfara mendapati elektabilitas Jokowi Amin 54,1% dan Prabowo Sandi 33,9%. Sigi Litbang Kompas, pasangan Jokowi Amin elektabilitasnya 52,6% dan Prabowo Sandi 32,7%. Adapun riset SMRC, pasangan 01 elektabilitasnya 60,4% dan pasangan 02 29,8%. Temuan indikator politik Indonesia tak jauh beda. 02 ada di kisaran 32,2% dan 01 di 57,7%. Ini rangkuman temuan survei dari September hingga November 2018. Sementara survei Carta Politika di bulan Desember 2018 atau 4 bulan sejak kampanye dimulai, baik pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 maupun nomor urut 2 memiliki angka elektabilitas yang cenderung stagnan. Jokowi Ma'ruf Amin tetap di angka 53,2%, sedangkan Prabowo Sandiaga sedikit menurun dari 35,5% pada Oktober ke 34,1% pada Desember dari temuan Carta Politika. Temuan Carta Politika dari sederet alasan pemilih memilih paslon yang mereka dukung, alasan karena suka dengan sosok cawapresnya menduduki peringkat kesekian alias tidak signifikan. Pada kasus Jokowi Ma'ruf, faktor Ma'ruf Amin bahkan terekam di angka 0,2% suara, menempati peringkat kedua dari bawah. Hal berbeda justru berlaku untuk kubu lawan. Meski faktor Sandiaga Uno berperan kecil dalam mendongkrak elektabilitas paslon nomor urut 2, menurut Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya, Prabowo justru tergantung pada Sandi untuk meningkatkan angka keterpilihan mereka di mata pemilih. Ini karena ada stagnansi dari branding Prabowo hingga Sandi difokuskan lebih banyak bergerak berkampanye dibandingkan Prabowo. Lalu bagaimana sosok cawapres setelah kampanye menginjak bulan ke-6? Survei Litbang Kompas pada 22 Februari hingga 5 Maret 2019 menunjukkan sosok dan kehadiran cawapres mendapat sambutan dan dukungan positif dari setiap kubu. Baik pendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin, hadirnya Amin menambah keyakinan mereka memenangi pemilu. Sebanyak 89,7% responden pendukung Jokowi menyatakan yakin dan makin yakin memilih Jokowi yang berpasangan dengan Amin. Begitupun bagi pendukung Prabowo Sandi, kehadiran Sandi juga meningkatkan keyakinan menuju jalan kemenangan. Ada 92,6% responden pendukung Prabowo yang mengaku yakin memilih Prabowo setelah berpasangan dengan Sandi. Namun hingga awal Maret dampak elektoral kehadiran kedua cawapres masih di bawah sosok capres.
Hasil dari survei Litbang Kompas yang dilakukan sebelum pelaksanaan debat ketiga pemilu 2019 yang mempertemukan kedua cawapres pada 17 Maret lalu itu menunjukkan terkait alasan memilih pasangan calon sebanyak 71,9% menyatakan memilih karena sosok capres. Sementara alasan karena sosok cawapres hanya dinyatakan 9,5% responden. Namun jika melihat sejauh mana cawapres berperan meningkatkan elektabilitas, peran Sandi cenderung lebih tinggi dibandingkan Amin. Di kelompok pemilih Prabowo Sandi, sebanyak 16,7% responden memilih karena faktor Sandi. Sementara di kelompok pemilih Jokowi Amin, pilihan yang didasarkan oleh faktor Amin sebesar 5,4%. Tiga faktor utama yang jadi alasan kesukaan pada Sandi adalah latar belakang pendidikan sebanyak 21,7%. Usia tergolong muda 18,2% dan kemampuannya dalam berkomunikasi 17,1%. Adapun faktor utama yang menjadi alasan kesukaan terhadap Amin adalah latar belakangnya sebagai ulama 54%. Latar belakang pendidikan dan kemampuan berkomunikasi juga jadi alasan Amin disukai oleh lebih dari 8% responden. Selepas jeda, Fakta Data akan mengupas. Persija masuk 100 klub terbaik Asia. Informasinya sesaat lagi.